Pernahkah Anda berhenti sejenak di tengah hiruk pikuk kehidupan dan bertanya, apa sebenarnya yang memisahkan kita dari setiap makhluk hidup lain di planet ini? Kita adalah spesies yang lahir tanpa cakar, taring, atau bulu tebal, namun berhasil mendominasi setiap sudut bumi. Spesies yang bisa menulis puisi yang menggetarkan jiwa, namun juga bisa merancang rumus untuk kehancuran total. Kita adalah paradoks yang berjalan, sebuah simfoni kompleks dari cinta, benci, kecerdasan, dan kebodohan. Dalam beberapa menit ke depan, mari kita lakukan perjalanan epik untuk membedah esensi dari makhluk paling membingungkan sekaligus paling menakjubkan di alam semesta, Homo sapiens. Sekitar 70.000 tahun yang lalu, di sabana Afrika, nenek moyang kita bukanlah predator puncak. Namun, sebuah ledakan terjadi, bukan di luar, tapi di dalam pikiran kita. Para sejarawan menyebutnya revolusi kognitif. Otak kita mengembangkan kemampuan baru yang radikal, bahasa fiktif. Hewan lain bisa berkomunikasi, seekor monyet bisa berteriak, "Awas elang!" Tapi hanya manusia yang bisa berkata, "Elang agung adalah roh pelindung suku kita." Kemampuan untuk berbicara tentang hal-hal yang tidak ada secara fisik, dewa, bangsa, uang, hak asasi manusia adalah kekuatan super kita. Konsep-konsep ini adalah fiksi yang kita sepakati bersama. Fiksi inilah yang memungkinkan kerjasama dalam skala massal. Anda tidak akan pernah bisa meyakinkan seekor simpanse untuk memberikan pisaunya dengan janji pisang tak terbatas di surga simpanse. Tapi kita, manusia, bisa menyatukan jutaan orang asing untuk membangun piramida, katedral, atau bahkan negara bangsa. Semua didasarkan pada cerita yang kita percaya bersama. Inilah fondasi peradaban kita. Dengan kekuatan kerjasama, kita berhenti mengembara. Revolusi pertanian sekitar 12.000 tahun yang lalu adalah titik balik. Kita belajar menanam gandum dan berternak. Ini memberi kita surplus makanan yang memungkinkan populasi meledak dan desa-desa berubah menjadi kota-kota pertama di dunia. Namun, ini adalah sebuah tawar-menawar. Kita mendapatkan keamanan pangan, tetapi kehilangan gaya hidup yang lebih santai dan diet yang beragam. Penyakit baru menyebar karena kita hidup berdekatan dengan hewan ternak. Dan yang paling terpenting, konsep kepemilikan lahir. Tanah ini milikku, panen ini milikmu. Hierarki sosial tercipta. Raja, pendeta, prajurit, dan petani. Dari sini kita menyaksikan keajaiban dan kengerian. Kita membangun jalan sutra yang menghubungkan benua, tapi juga menyebarkan wabah maut hitam. Kita mengalami Renaissance di Eropa, sebuah ledakan seni dan ilmu pengetahuan yang didanai oleh keluarga-keluarga yang terlibat dalam perang politik yang kejam. Peradaban memberi kita segalanya, namun meminta bayaran yang sangat mahal. Begitu perut kita kenyang dan atap melindungi kita dari hujan, sebuah pertanyaan baru yang lebih dalam muncul. Untuk apa ini semua? Kelaparan akan makna. Inilah yang mendorong kita untuk melampaui sekedar bertahan hidup. Kita memahat Venus dari Willendorf, berharap pada kesuburan. Kita mendongakkan kepala dan menciptakan mitologi Yunani untuk menjelaskan petir. Di India, sang Buddha merenung di bawah pohon Bodhi, mencari jalan untuk mengakhiri penderitaan. Di Athena, Socrates menginterogasi setiap keyakinan, mengajarkan kita bahwa hidup yang tidak teruji tidak layak untuk dijalani. Seni, filsafat, dan agama adalah jawaban kita terhadap alam semesta yang sunyi. Lukisan Guernica, karya Picasso, bukan sekedar gambar. Itu adalah jeritan melawan kebrutalan perang. Simfoni ke-9 Beethoven bukan hanya sekedar nada. Itu adalah seruan persaudaraan universal. Pencarian makna ini mungkin
adalah hal yang paling manusiawi dari semuanya. Jauh di dalam otak kita terdapat neuron cermin. Sel-sel ini aktif tidak hanya saat kita melakukan sesuatu, tetapi juga saat kita melihat orang lain melakukannya. Inilah dasar neurologis dari empati, kemampuan untuk merasakan kegembiraan dan penderitaan orang lain. Empati ini mendorong tindakan-tindakan heroik. Irena Sandler yang menyelundupkan 2.500 anak-anak Yahudi dari ghetto Warsawa, atau relawan tanpa nama yang bergegas ke lokasi bencana. Kita memiliki kapasitas yang luar biasa untuk kebaikan dan altruisme. Namun, sejarah adalah saksi bisu betapa mudahnya saklar empati itu bisa dimatikan. Eksperimen psikologis seperti eksperimen Milgram menunjukkan bagaimana orang biasa bisa menyetrum orang lain hanya karena diperintah oleh figur otoritas. Kita melakukan dehumanisasi, menganggap kelompok lain kurang manusiawi untuk membenarkan perbudakan, genosida, dan perang. Kita bukan baik atau jahat. Kita adalah keduanya, sebuah medan pertempuran konstan antara sisi terbaik dan terburuk kita. Di tengah semua konflik dan pencarian, ada satu kekuatan yang diam-diam menopang spesies kita, ikatan sosial. Manusia adalah makhluk paling sosial di planet ini. Bayi kita lahir dalam keadaan yang paling tidak berdaya, membutuhkan perawatan selama bertahun-tahun. Untuk inilah cinta dan ikatan jangka panjang berevolusi. Ini bukan hanya emosi puitis. Ini adalah strategi bertahan hidup yang brilian. Cinta seorang ibu pada anaknya, kesetiaan antar sahabat, ikatan dalam sebuah komunitas. Semua ini memastikan bahwa individu yang lemah dapat bertahan hidup di dalam kelompok yang kuat. Altruisme, tindakan membantu orang lain dengan mengorbankan diri sendiri, bukan kelemahan, melainkan lem yang merekatkan masyarakat kita. Kekuatan fisik kita menyedihkan, tapi pikiran kita bisa membentuk dunia. Kita adalah Homo faber, manusia pembuat. Dimulai dengan menguasai api yang memberi kita kehangatan dan memasak makanan yang mungkin membantu otak kita tumbuh lebih besar. Lalu kapak, batu, roda, dan tulisan. Setiap penemuan adalah perpanjangan dari diri kita. Mesin cetak memperpanjang ingatan kolektif kita, menyebarkan ide seperti api dan pemicu pencerahan. Teleskop memperpanjang mata kita hingga ke galaksi yang jauh. Dan sekarang, internet telah menjadi perpanjangan dari sistem saraf global kita, menghubungkan miliaran pikiran dalam sekejap. Tapi kita berada di ambang batas baru. Dengan kecerdasan buatan dan rekayasa genetika CRISPR, kita tidak lagi hanya membuat alat. Kita sedang membuat alat yang bisa membuat ulang si pembuat alat. Pertanyaannya bukan lagi apa yang bisa kita ciptakan, melainkan haruskah kita menciptakannya? Dari semua makhluk, hanya kita yang sepenuhnya sadar akan satu fakta tak terhindarkan. Kita akan mati. Kesadaran akan kepanaan ini, menurut banyak pemikir, adalah sumber dari semua kecemasan sekaligus semua ambisi kita. Teori manajemen teror menyatakan bahwa sebagian besar budaya manusia, dari agama hingga nasionalisme, adalah mekanisme pertahanan yang rumit untuk mengatasi ketakutan kita akan kematian. Kita membangun warisan untuk hidup melampaui tubuh kita. Seorang Fir'aun membangun piramida, Shakespeare menulis soneta, seorang ilmuwan menemukan obat, seorang guru menginspirasi muridnya, seorang orang tua membesarkan anaknya. Hasrat untuk menorehkan nama kita di dinding waktu, untuk berbisik, "Aku pernah ada," adalah dorongan fundamental yang memicu pencapaian terbesar kita. Kita
adalah satu-satunya spesies yang berdebat dengan takdir. Jadi, setelah semua ini, siapa kita? Kita adalah keturunan kera yang belajar bercerita dan kemudian percaya pada cerita kita sendiri hingga menjadi kenyataan. Kita adalah pembangun kota-kota megah di atas fondasi konflik. Kita adalah pencari makna dalam keheningan kosmos. Kita adalah wadah bagi malaikat dan iblis sekaligus. Kita adalah makhluk yang diikat oleh cinta, didorong oleh teknologi, dan dihantui oleh kematian. Kita adalah kontradiksi tertinggi, sebuah mahakarya yang belum selesai, dan paradoks terbesarnya adalah bahwa masa depan spesies yang kompleks dan luar biasa ini tidak tertulis di bintang-bintang, tetapi dalam triliunan pilihan yang kita buat setiap hari. Pertanyaannya bukan lagi hanya siapa kita, tetapi kita memilih untuk menjadi siapa.